Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Apriani dari kelas Manajemen Bisnis keempat 2018 dengan NPM 184044238. Yang pertama ada pengertian. Syariah Islam ialah tata cara pengaluran tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dirumuskan dalam Al-Quran surat Asy-Syara ayat 13 yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Kata syara secara etimologi berarti jalan-jalan yang dapat ditempuh air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Apabila kata hukum dirangkai dengan kata syara, yaitu hukum syara, berarti seperangkat peraturan berdasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Menurut Amir Syarifuddin, istilah syara juga sering disebut dengan hukum. Syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirumuskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Jathiyah ayat ke-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fatabiha wala tattabi ahwa alazina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariah atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jathiyah ayat ke-18. Ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah antara lain mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ritual yang terdiri dari rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian adalah ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Fungsi syariah. Fungsi syariah adalah sebagai jalan atau jembatan untuk semua manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, ia menjadi media berpola hidup di dunia agar sampai ke kampung tujuan terakhir, yaitu akhirat, dan tidak sesat. Dengan kata lain, agar manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariat, sehingga pada gilirannya dia akan hidup teratur, tertib, dan tentram dalam menjalin hubungannya baik dengan Kholik, Sang Pencipta, yang disebut hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia yang disebut hablum minanas, serta hubungan dengan alam lingkungannya, dan lainnya yang disebut hablum minal alam. Prinsip-prinsip syariah. Prinsip umum yang dikemukakan oleh Supan Kusuma Miharja tahun 1978 antara lain sebagai berikut ini. 1. Sesuai dengan fitrah manusia. Allah menegaskan tentang kesesuaian syariah dengan potensi manusia diantaranya dalam Quran Surat ke-30 ayat ke-30 dan Quran Surat kedua ayat 185. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh aturan yang ada dalam syariah tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Yang kedua, luwes dalam pelaksanaannya. Allah menjelaskan tentang keluasan syariah tersebut dalam Quran Surat kedua ayat 173 bahwa hal-hal yang diharamkan dalam suatu keadaan dan kondisi tertentu dapat menjadi halal dalam keadaan dan kondisi lain, yaitu dalam keadaan terpaksa. Kesimpulannya adalah, syariah Islam adalah peraturan atau hukum-hukum agama yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Sunnah atau hadis Nabi, syariah Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Syariah Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya pada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat dalam semua aspek kehidupan.
Jadi, sebaiknya kita sebagai umat Islam dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.